Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is life? How is everything? Kembali lagi di BBI Belajar Bahasa Inggris. Kali ini kita akan belajar tentang 30 frasa atau ungkapan pendek yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Ikuti sampai akhir video ini ya. Can't help it. Artinya saya tidak bisa menahannya. Contohnya, I know I should not drink iced tea, but I can't help it. Saya tahu sebenarnya saya tidak boleh minum es teh, tapi saya nggak tahan. It is what it is. It is what it is. Sesuatu keadaan yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, sudah kejadian. Contohnya, I know it's tough, but it is what it is. I know it's tough, but it is what it is. Saya tahu ini memang berat, tapi ya tidak bisa dirubah. Sudah terjadi, ya. That makes sense. That makes sense, ya. Artinya itu masuk akal. Ini kita gunakan untuk merespon sebuah cerita atau sebuah penjelasan dari suatu peristiwa sehingga kita, oh ya, masuk akal ya. Contohnya adalah, why has Aisyah disappeared from social media? Kenapa Aisyah menghilang dari sosmed? She started college, so she's probably busy. Nah, dia mulai kuliah, mungkin dia sudah sibuk gitu ya, jadi nggak upload di sosmed lagi. Lalu kita responnya, that makes sense ya, that makes sense. It happens. Ini pendek tetapi sering muncul ya. Hey, it happens. Hey, it happens. Artinya adalah ya wis lah, ya sudah, ini sudah terjadi. Wallace bro, gitu mungkin kira-kira ya. Contohnya ya, I know it sucks, but it happens. Hey, it happens. I know it sucks, but hey, it happens. Saya tahu itu menyebalkan, tetapi ya sudahlah. Jadi ini bentuk ekspresi untuk kita menerima suatu keadaan yang tidak nyaman. Ya, biasanya hal-hal kecil ya, atau hal yang mungkin membuat kita kemudian harus berdamai dengan perasaan. Hey, it happens. That explains it. That explains it. Oh, ternyata begitu. Ini ekspresi untuk menyatakan atau mendeklarasikan pemahaman kita yang tiba-tiba muncul karena suatu penjelasan gitu. Oh, ternyata begitu. Aha, gitu ya. That explains it. Nah, ekspresi yang satu ini biasanya digunakan untuk bertanya gitu, tetapi dengan cara yang sopan dan cara yang tidak biasa ya, yang terlalu umum. Ini sopan ya. Do you happen to bla 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 gitu. Apakah kamu bertanya ya, tahu, misalnya kita mau cari tahu tentang suatu tempat, maka tinggal disambung saja dengan template ini ya. Contohnya ada, do you happen to know where's the restroom? Do you happen to know where's Andy? For example. Jadi ini cara bertanya yang mudah, tetapi kemudian sopan juga ya. Kalau kita bertanya tentang toilet misalnya, do you happen to know where is the restroom? Toilet sebelah mana? Gitu ya. Okay. Give me a break. Give me a break. Sering dengar kan di film-film biasanya. Apa artinya? Aku nggak percaya. Ini ada banyak artinya, ada dua ya minimalnya. Ini biasa kita ekspresi ini kita pakai kalau kita dengar sebuah cerita yang agak-agak membual dan kita nggak yakin. Lalu kita bilang, give me a break. That's not possible. Enggak, ngaco kamu, bohong kamu ya. Give me a break ini juga biasa dipakai untuk mengkomplain gitu orang yang perlakuan kita kurang fair ya. Contohnya misalnya kita baru aja mulai tapi sudah ditanya, ini belum selesai gitu. Aren't you finished yet? Gitu ya. Aren't you finished yet? Haven't you finished yet? Gitu. Lalu kita jawab gitu ya. Give me a break. I just started 5 minutes ago. Tell me about it. Tell me about it. Ini artinya adalah saya paham, ya saya juga ngerasain. Jadi ini seperti persetujuan konfirmasi dengan sesuatu atau cerita yang sedang disampaikan oleh lawan bicara. Jadi ketika kita jawab dengan tell me about it, bukan suruh cerita lanjut, enggak, tapi memang kita kayak mengkonfirmasi, iya saya juga kemarin gitu, saya tahu yang kamu ucapkan gitu ya, saya paham, saya tahu rasanya ya. Kita lihat contohnya, the traffic is crowded on the weekend, it takes ages to come home after work time. Waduh, kalau weekend susah sekali ya, padat di jalanan, macet, jadi susah sampai rumah. Lalu kita jawab, tell me about it. Ya iyalah, ya saya paham, saya juga ngalami gitu ya. Berikutnya ini sangat berguna untuk bertanya juga, tapi mungkin lebih sopan juga ya dengan cara yang lain ya. Kalimatnya adalah, I was wondering if. Bisa untuk bertanya, meminta bantuan dengan sopan. Contoh ya, I was wondering if you could help me with my project tonight. I was wondering if you could help me tonight doing my homework. Artinya bukan tangan ke bawah, tapi ini untuk penekanan banget, iya.
ya. Contohnya apa? She's hands down the best lecturer ever teach me in the college. Dia adalah dosen terbaik ya yang pernah ngajar saya di kampus. Jadi kayak hands down itu kayak ya banget lah ya, nggak ada compare. Dengan kalimat ini, that's riches coming from you. Itu artinya bukan kekayaannya itu datang dari kamu, bukan. Ini konteksnya adalah kayak kita bales sesuatu, sebuah tuduhan negatif kepada kita. Padahal yang ngomong juga ngelakuin gitu ya. Nah, ini ekspresinya jauh sekali dengan arti literalnya, word per word meaningnya ya. Kita lihat contohnya, you're always late. Kamu tuh telat terus gitu ya. Lalu dijawab, that's rich is coming from you. You never on time gitu ya. Nah, ini kayak ekspresi yang kita buat untuk membalas gitu. Ketika orang yang menasihati kita atau menegur kita juga ngelakuin hal yang sama. Bodoh wae gitu. I couldn't care less ya. Ini sering sekali ya kita dengar I couldn't care less. Artinya bodoh amat atau I don't care gitu. Ini sama saja dengan I don't care tetapi dengan cara yang lain. Contoh ya, do you know that she speak evil behind you? Kamu tahu nggak dia ngomongin jelek di belakang kamu? I couldn't care less. Saya nggak peduli, saya bodoh amat. Oke, berikutnya cukup mirip dengan yang sebelumnya tetapi lebih sopan ya. I can't be bothered. I can't be bothered. Saya tidak bisa diganggu. Contohnya, I really can't be bothered right now. Please have someone do it. Saya benar-benar nggak bisa diganggu. Tapi nggak bisa diganggu ini fokus ke kita ya. Sama-sama nggak peduli juga ya. Nah, contohnya di situ ada I really can't be bothered right now. Please have someone do it. Saya benar-benar nggak bisa diganggu saat ini. Tolong minta tolong atau tanya orang lain ya, jangan saya ya. Break dengan arti yang lain, artinya yang benar aja. Complain ya, please deh. Contohnya, aren't you finished yet? Give me a break. I only started 5 minutes ago. Jadi dia ditanya nih, kamu belum selesai? Aren't you finished yet? Lalu kita komplain dong, yang benar aja loh. Give me a break. I only started 5 minutes ago. Get over it, sudahlah, berhenti mengeluh ya. Ini adalah kalimat untuk move on gitu ya. Kita bisa pakai kata ini untuk sesuatu yang tidak nyaman di masa lalu tapi kita ingat terus. Kita bisa melakukan atau menggunakan ini untuk menasihati ya. Get over it, sudahlah, berhenti mengeluh, move on gitu ya. Contohnya ya, you still upset I didn't call you? Get over it. My goodness me, I can't believe it. Nah, kamu masih marah saya nggak nelpon ya? Udahlah, forget it ya. I'm not sure about it. Kalimat berikutnya adalah I'm not so sure about it. Ini bisa ketebak ya. Saya tidak yakin gitu. Atau mungkin kita mengkonfirmasi gitu. Yakin, opo yo gitu kalau bahasa Jawa ya. Untuk sesuatu yang sedang diceritakan gitu ya. Contohnya ya, I think Budi is the one to blame. I think Budi is the one to blame. Saya kira kayaknya Budi ini yang harus disalahin. Lalu kita, I'm not so sure about that. I'm not so sure about it. Gitu ya. Bye-bye, take care. Nah, ada yang tahu artinya take care. Care. Take care. Artinya adalah sampai jumpa, tapi sekaligus doa sih sebenarnya. Hati-hati ya. Bukan goodbye aja, tetapi ya ada hati-hatinya sedikit ya. Take care. Bye-bye ya. Bye-bye. Berikutnya adalah I don't know the first thing about math, for example, bla bla bla. Nah, kalimat ini biasa dipakai untuk memberitahu lawan bicara kita bahwa saya tuh nggak tahu loh tentang topik ini. Ya, saya nggak tahu banget tentang topik ini. Dan kita ingin lawan bicara kita itu tahu. Makanya kita ucapkan kalimat ini ya. Ini kita tinggal ganti belakangnya ya. Contoh, I don't know the first thing about math, gitu ya. Saya nggak tahu babar belas tentang matematika gitu ya. Atau sports misalnya, I don't know the first thing about sports ya. I'll be the judge of that. I'll be the judge of that. Artinya adalah saya yang akan memastikan sendiri ya, apapun yang kita sedang konteksnya lakukan ya. Misalnya ya, I have cleaned my room, it's perfect. Saya sudah bersihin kamar saya ya. Lalu kita jawab, I'll be the judge of that. Saya yang akan ngecek sendiri nanti beneran bersih apa enggak ya. Oke? Kalau lawan kata kita sedang cerita dan kepanjangan, nggak langsung ke intinya, kita pengen motong kan. Intinya aja langsung. Bahasa Inggrisnya apa? Ini dia. Cut to the chase gitu. Cut to the chase. Udah langsung ke intinya saja gitu ya. Nah, contoh kalimatnya adalah stop biting around the bush. Sudah, jangan basa-basi. Just cut to the chase. Langsung ke intinya aja ya. Oke? To the point. Berikutnya adalah let's call it a day. Let's call it a day.
cukup untuk hari ini. Jadi ini untuk frasa yang menggambarkan suatu keadaan yang kita sudah sehari itu capek, terus kita akan akhiri gitu ya. Cukup untuk hari ini. Maka kita pakai let's call it a day. Let's call it a day. Contoh ya. It's been a long busy day. Let's call it a day. The next expression is I love you for that. I love you for that. I love you for that. Itu adalah ekspresi untuk mengucapkan terima kasih, ya, apresiasi, respect kepada apapun yang sudah dilakukan orang lain yang kemudian membantu kita sebenarnya. Jadi instead of say thank you, selain bisa bilang thank you, ini kita bisa pakai lebih romantis, lebih dalam, emosional. Kita bilang I love you for that. Thank you, I love you for that. Berikutnya adalah third time is the charm. Third time is the charm. Kalau arti literalnya adalah yang ketiga itu yang paling berhasil. Ini artinya sebenarnya adalah ya semoga kali ini berhasil. Third time is the charm, gitu ya. Kayak sebuah upaya meyakinkan diri sendiri dengan percobaan berikutnya yang sebelumnya gagal pastinya ya. Contoh ya, I have failed the task twice gitu, atau I have failed the test twice. Third time is the charm. Insyaallah gitu ya. Terus yang berikutnya adalah let's agree to disagree. Nah, ini mudah. Mari kita sepakat bahwa kita memang berbeda pendapat. Ini penting ya. Kita butuh kalimat ini biasanya kalau lagi let's agree to disagree, oke? Okay? Take the rain check. Ini artinya adalah boleh tidak tawarannya diganti hari lain. Sebagai konteks, biasanya kita ditawarin mau diajak makan, diajak ke pantai, diajak nonton, diajak ngapain. Yang kita sebenarnya nggak mau nolak, cuman hari itu kita nggak bisa. Jadi kita nawar, boleh nggak hari lain? Nah, ekspresi ini buat gantiin itu. Can I take the rain check? Contoh ya. Can we go to the cinema today? It's on me. Kita mau nggak ke bioskop hari ini? Aku yang bayarin loh. Lalu kita pengen, tapi kemudian mungkin nggak bisa. Jadi kita pakai ekspresi ini ya. Well, can I take the rain check? I have a class today. Boleh nggak dipindah jadwalnya, ngajaknya besok atau hari lain? Karena aku punya kelas hari ini ya. Berikutnya adalah I call a shotgun. Ini straight to the point. Ini saya masih waktu kecil dulu sering pakai ini. Kalau di tempat saya waktu kecil, saya di Sulawesi, itu ada namanya coblebdor gitu ya. Kayak Pertamax gitu. Apa maksudnya? Ini biasanya untuk menunjukkan ekspresi aku yang pertama gitu. Settingnya biasanya kalau misalnya mau naik mobil, kita langsung teriak I call a shotgun. Maka kemudian kita rebutan untuk duduk yang di depan. Lari deh semuanya ya. Atau kemudian ada nemuin sesuatu atau makanan gitu yang ada di rumah habis main, lalu kita bilang wah coblebdor kalau saya ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada juga ekspresinya, cukup spesifik, tentu ini informal ya. I call a shot. Let's talk about the elephant in the room. Mari ngobrolin tentang gajah yang ada di ruangan ini. Artinya bukan itu. Memang sering dipakai ini, let's talk about the elephant in the room. Ini untuk mengucapkan atau mengekspresikan topik pembicaraan yang risih, nggak enak diobrolin, tetapi semua orang tahu ya. Kayak gajah, jelas kelihatan, tapi kita risih ngomonginnya gitu. Nah, kalau teman-teman mau mengekspresikan hal ini, teman-teman bisa pakai let's talk about the elephant in the room. Blessing in disguise gitu ya. Ada yang pernah dengar? It's a blessing in disguise, artinya ada hasil baik atau hal baik yang terjadi setelah keburukan yang terjadi, atau hal yang tidak baik yang awalnya kita anggap tidak baik tapi kemudian itu membawa kebaikan gitu ya. Nah, kalau bahasa yang kita biasa dengar mungkin selalu ada hikmah dari setiap peristiwa ya. Oke, contohnya being fired from a job is a blessing in disguise as it pushes me to start my business. Nah, dipecat dari pekerjaan saya itu kemudian sebenarnya adalah blessing in disguise. Ada hikmahnya ya, ada kebaikan lain walaupun itu tidak baik waktu itu. As it pushes me to start my business, karena kemudian itu mendorong saya terpaksa untuk memulai usaha sendiri. Ya, it's a blessing in disguise ya. Ekspresi berikutnya adalah we got off the wrong foot. Artinya sebuah awal yang kurang baik atau sebuah langkah yang buruk di awal ya. We got off the wrong foot. Forget about it. Let's start it again. Atau let's go again. Let's do it again ya. Nah, ini biasanya ketika kita melakukan sesuatu kemudian kurang mantap ya awalnya. Terus kemudian ya kita bisa pakai ekspresi ini. We got off the wrong foot. Cut him some slack. Cut him some slack. Cut him some slack. Ini biasa kita pakai untuk menghentikan atau mengingatkan teman kita yang sedang berlaku buruk atau berperangai kurang bagus lisannya ya.
Lalu kemudian kita ingin ngingetin, artinya ingetin tuh, hentikan ya. Nah, contohnya ya, cut him some slack, be kind to older people. Misalnya ada orang yang teriak-teriak atau pakai nada tinggi ke orang tua. Lalu kita perlu teriak juga ya. Dengan ekspresi ini tentunya ya. Cut him some slack ya. Bisa diganti her atau him, tergantung dia cewek apa cowok. Oke? Ekspresi yang terakhir adalah a penny for your thought. Artinya adalah ceritakanlah pendapatmu. Kamu kenapa kok diem aja? Nah, ini biasanya ekspresi ini untuk kita beri kesempatan kepada teman bicara kita yang mungkin diem aja atau mungkin belum cerita banyak. Nah, ini ekspresi yang sangat berguna secara halus tetapi kemudian technically works well ya. You haven't said anything. A penny for your thought. Kamu dari tadi belum ngomong apa-apa. Kok kamu diem aja dari tadi? A penny for your thought. Ngobrol dong, what happened with you gitu ya. Ada apa? That's it for today. I hope you guys learn and practice soon after today's podcast. Semoga langsung bisa praktek ya. Dan semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah-salah atau mungkin ada pertanyaan, silakan drop comment di bawah ya. Thank you, I'm signing out. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.